Jadi tersangka pemerkosaan, Agus pemuda disabilitas tanpa lengan minta keadilan ke Prabowo. Seorang pria penyandang disabilitas tak memiliki tangan berinisial IWAS alias Agus 21, dituduh melakukan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi. Kasus pria penyandang disabilitas, Agus Buntung jadi tersangka ruda paksa mahasiswi disorot anggota DPR dan Agus Buntung minta tolong ke Presiden Prabowo. Viral kasus mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama Iwas alias Agus Buntung jadi tersangka kasus ruda paksa seorang mahasiswi di Mataram, NTB. Polda NTB menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram, pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Kasus ini jadi atensi anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Agus Buntung juga meminta bantuan ke Presiden Prabowo agar mendapatkan keadilan. Tak punya tangan, Agus Buntung bingung jadi tersangka ruda paksa. Adapun dalam video wawancaranya dibagikan akun Instagram @lagi.viral, Agus Buntung mempertanyakan logika yang dipakai untuk mentersangkakannya. Mengingat kondisinya yang sulit untuk melakukan perbuatan seperti ruda paksa. Sebab Agus jadi tidak bisa pergi keluar rumah lantaran dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual, sedih banget kayak mati semua-muanya, jadi tersangka, enggak bisa kemana-mana, kata Agus, dikutip dari video akun Lagi Viral, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bahkan, sehari-hari Agus mengaku masih dibantu orang tuanya untuk berpakaian hingga makan. Sebagaimana Bapak lihat, saya masih dimandikan dan dirawat oleh orang tua saya. Semua aktivitas seperti buang air besar dan kecil pun dibantu orang tua. Kok bisa saya dituduh memperkosa atau berhubungan secara paksa? Bagaimana saya bukannya gitu, papar Agus. Agus juga menegaskan bahwa jika tuduhan ruda paksa itu benar terjadi, korban pasti bisa melawan. Kronologi versi Agus Buntung. Sementara itu, Agus dalam wawancaranya mengurai fakta sebenarnya soal tudingan ia meruda paksa mahasiswi, dilansir Tribun Bogor. Mulanya di awal Oktober tahun 2024 lalu, Agus Buntung bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya. Kala itu Agus Buntung minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat, saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, imbu Agus. Langsung minta bantuan ke seorang mahasiswi yang tidak ia kenal, Agus Buntung percaya saja saat diajak naik motor, tak disangka kepercayaan Agus Buntung itu justru membawanya ke jurang masalah. Agus Buntung mengaku tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut. Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan komuter 3 kali di Islamic Center, tapi saya santai enggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi enggak enak, saya diam aja. Terus muter, kok tiba-tiba sampailah di homestay enggak jauh dari Udayana, ucap Agus. Disuruh masuk ke kamar, Agus Buntung kian terkejut saat tiba-tiba pakaiannya dilucuti sang mahasiswi. Agus Buntung lantas menceritakan kronologi dirinya dilecehkan oleh sang mahasiswi. Saya kaget dia membuka baju, celana saya. Saya diam dengan kebingungan. Dia membuka juga bajunya. Agus disuruh tidur di kasur gini, kata Agus. Setelah dipaksa diam untuk berhubungan badan, Agus lemas tanpa bisa bertanya banyak ke sang mahasiswi. Agus Buntung akhirnya diajak keluar penginapan oleh mahasiswi tersebut dan kembali ke kampus, kembali diboncengi motor oleh sang mahasiswi. Agus Buntung tersentak saat tiba-tiba ia berhenti di dekat Islamic Center kampus. Di momen tersebut, sang mahasiswi langsung turun dari motor dan memeluk seorang pria. Agus syok, karena tiba-tiba difoto oleh seorang pria tak dikenal saat turun dari motor. Tak disangka selang beberapa hari kemudian, foto Agus itu tersebar dan digambarkan seorang sosok pelaku ruda paksa yang kejam. Agus disebut-sebut meruda paksa mahasiswi yang ditemuinya itu hingga fotonya tersebar di media sosial akun Lombok. Hingga akhirnya kasus tersebut berujung pada proses hukum karena sang mahasiswi melaporkan Agus ke Polresta Mataram dengan kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Agus Buntung minta keadilan dari Presiden.
Kini Agus Buntung hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo bisa memberikan keadilan untuknya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Saya ingin bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menunjukkan karya seni gamelan yang saya mainkan. Walaupun saya hanya bisa menggunakan jari-jari kaki saya ingin membuat Presiden bangga dan mungkin bisa dikenal oleh dunia, ujar Agus, dilansir dari YouTube official iNews. Ia berharap keadaannya bisa kembali seperti semula dan bisa memberikan karya untuk masa depannya. Saya ingin agar bisa kembali seperti semula, semoga dengan dukungan dan motivasi dari masyarakat, saya bisa lebih semangat dalam menjalani hidup dan berkarya, ujarnya. Kasus Agus Buntung tersangka ruda paksa disorot anggota DPR. Kasus yang menimpa Agus itu sontak jadi sorotan di media sosial hingga viral. Anggota DPR RI Ahmad Sahroni pun mengurai responnya atas kasus Agus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding meruda paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni mempertanyakan kebenaran terkait hal tersebut. Ini beneran gak sih kejadian di Polda NTB? Disabilitas yang tidak memiliki tangan apa ia bisa memperkosa? Tanya Ahmad Sahroni. Atas kasus yang menimpa Agus, netizen di media sosial pun mengurai simpati kepada pemuda berdarah Bali tersebut. Beginilah keterangan Agus. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya kayak gitu? Sedangkan saya masih tidak orang tua. Saya terus terang nggak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana gitu. Yang dimana saya terus terang nggak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi kayak jadi tersangka nggak bisa kemana-mana.